Ujian akhir semester ganjil, tahun akademik 2021-2022. Nama Agustina Ella, NIM 1910416841, mata kuliah Perilaku Konsumen 3 SKS, dosen pembina Adi Mursalin SEMM, program studi Manajemen jenjang S1, kelas A1 semester 5, hari tanggal Rabu 19 Januari tahun 2022, waktu 120 menit, sifat ujian video recording. Saya akan menjawab soal yang pertama atau soal yang ke-1. A. Keterlibatan ego. Keterlibatan tipe ini bertujuan untuk memuaskan ego suatu individu. Contohnya, masing-masing anggota keluarga memiliki keterlibatan dalam memilih produk pembelian untuk satu individu. Seorang istri memiliki keterlibatan dalam memilih produk pakaian suaminya. Begitu pula dengan anak-anak, memiliki keterlibatan dalam pembelian kategori produk seperti laptop, TV, dan lain-lain. B. Komitmen. Komitmen adalah salah satu bentuk penting dalam pembentukan keterlibatan pembelian. Pada kondisi satu anggota keluarga sakit, anggota keluarga lainnya berkomitmen untuk mengatur pengobatan untuk anggota yang menderita penyakit. Sama seperti pernikahan, di mana memerlukan komitmen seluruh anggota keluarga. C. Keterlibatan. Dalam komunikasi, keterlibatan komunikasi menandakan berbagai informasi yang ada kepada orang lain, maupun dalam keluarga dan organisasi. Satu anggota harus mengomunikasikan keputusannya dengan anggota lainnya. D. Pemberian informasi. Setelah konsumen mengetahui kebutuhannya, sebagian besar konsumen akan terlibat dalam proses pencarian produk yang berasal dari perolehan informasi eksternal. Pencarian suatu produk tergantung dengan tingkat kepentingan suatu produk dan pembelian tersebut. Kita memasuki soal nomor 2. Ada 4 contoh perilaku konsumen. 1. Perilaku pembelian untuk mengurangi ketidaksesuaian. Konsumen sangat terlibat dalam proses pembelian suatu produk, tapi kesulitan menentukan perbedaan antara merek. Disonansi dapat terjadi ketika konsumen khawatir akan menyesali pilihannya. 2. Perilaku pembelian yang kompleks. Perilaku ini terjadi saat konsumen membeli produk yang mahal dan jarang dibelinya. Konsumen juga sangat terlibat dalam proses pembelian dan telah melakukan riset sebelumnya. Contoh dari perilaku ini adalah ketika membeli rumah atau mobil. 3. Perilaku pembelian berdasarkan kebiasaan. Konsumen tipe ini memiliki keterlibatan dalam kategori produk atau merek. Misalnya ketika konsumen berbelanja bahan pokok yang digunakan sehari-hari. Perilaku ini menunjukkan pola kebiasaan atau keputusan untuk membeli. Pembelian barang tidak berdasarkan loyalty atau promosi dari produk tersebut. 4. Perilaku pembelian yang mencari variasi produk. Pada perilaku tipe ini, konsumen melakukan pembelian produk yang berbeda bukan karena tidak puas terhadap produk sebelumnya, tetapi karena ingin mencoba variasi lain. Misalnya, konsumen yang mau mencoba parfum dengan wewangian yang berbeda. Kita akan menjawab soal nomor 3. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya kehidupan konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresiasikan nilai-nilai yang dianut untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, saat membeli suatu produk, ada sebagian mengikuti tren biar tidak ketinggalan zaman. Kita akan menjawab soal nomor 4. Sikap atau attitude. Konsumen adalah faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan konsumen. Konsep sikap sangat terkait dengan konsep kepercayaan atau belief dan perilaku atau behavior. Contohnya sikap positif, negatif, dan netral. Seseorang mungkin menyukai makanan rendang, sikap positif,
atau tidak menyukai minuman alkohol, termasuk sikap negatif. Atau bahkan ia tidak memiliki sikap atau sikap netral. Sikap yang memiliki dimensi positif, negatif, dan netral disebut sebagai karakteristik valence dan sikap. Kita akan menjawab soal nomor 5. Iklan yang saya ambil yaitu Pocari Sweat, Sprite, dan Teh Sosro. Persepsi saya dari ketiga iklan tersebut termaksud ke dalam hing involvement, di mana saya sangat berpikir untuk sebuah rasa. Dalam kepercayaan, saya sudah membuktikan dari rasa yang biasa diyakinkan sangatlah enak. Sikap seseorang dalam membeli dengan harga yang low budget dan rasanya yang segar bikin nagih. Kita memasuki jawaban soal nomor 6. Pembicaranya yaitu Aldo yang dibicarakan tips penerapan digital marketing saat pandemi COVID-19 yang bisa diterapkan agar bisnis berjalan lancar. 1. Tetap aktif dan kreatif di sosial media selama pandemi. 2. Pastikan bisnis dapat ditemukan secara online. 3. Berfokus kepada pay per click atau PCC advertising. 4. Memanfaatkan kesempatan untuk bersaing dengan kompetitor. Kelima, berikan penawaran spesial. Keenam, perhatikan lokal SEO dan tingkatkan review positif. Kita akan menjawab soal nomor 7. Pengetahuan konsumen adalah semua informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa serta pengetahuan lainnya terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jenis-jenis pengetahuan. Versi Ujang Sumarwan. A. Ahli psikologi kognitif. 1. Pengetahuan deklaratif adalah fakta subjektif yang diketahui oleh seseorang. Atau sebagai contoh, tempe terbuat dari kedelai. 2. Pengetahuan prosedur adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta itu digunakan. Sebagai contoh, cara pembuatan tempe. B. Moven dan minor. 1. Pengetahuan objektif adalah informasi yang benar mengenai kelas produk yang disimpan dalam memori jangka panjang konsumen. 2. Pengetahuan subjektif adalah persepsi konsumen mengenai apa dan berapa banyak yang dia ketahui tentang kelas produk. 3. Informasi mengenai pengetahuan lain. C. Angle, Blackwell, dan Miner. 1. Pengetahuan produk. 2. Pengetahuan pembelian. 3. Pengetahuan pemakaian. Kita memasuki soal nomor 8. Di sini saya akan menjawabnya. Kita sebagai pemasar harus mahir dalam menjelaskan kegunaan detail produk dan apa kekurangan dan kelebihannya sehingga generasi Z percaya diri dengan yang ingin dibeli. Kita memasuki jawaban ke-9. 1. Konsumsi lebih berfokus pada nilai. 2. Bangkitnya tren group buying. 3. Belanja online yang sangat meningkat. Kita memasuki jawaban yang ke-10. Membuat video record kesimpulan materi yang dibahas melalui Google Meet, membuat video record bab 1 sampai bab 9, dan membuat video record PPT kepuasan konsumen. Sekian jawaban UAS saya ucapkan terima kasih.